Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini, saya akan mengenalkan atau menjelaskan mengenai IDE, ya. Sebelumnya, Anda bisa subscribe dulu untuk video yang ada di YouTube ya, di channel Ewi Nurhayati. Oke, untuk langkah pertama, kita akan coba untuk membuat pengenalan dari IDE-nya, yaitu kita buka dulu untuk Visual Studio-nya. Caranya dari Start menu, kemudian kita pilih untuk Visual Studio, ya di sini. Nah, kebetulan Visual Studio-nya sudah saya siapkan di taskbar ya. Nah, ini ada pilihan Microsoft Visual Studio. Oke, kemudian nanti akan tampil untuk lembar Visual Studio seperti ini. Nah, kita coba untuk buat project baru dulu, yaitu dari menu File New Project. Kemudian nanti di sini ada pilihan project type-nya adalah Visual Basic. Kemudian untuk template-nya kita pilih yang Windows Form Application. Kalau sudah, kita beri nama project-nya. Misalkan nama project-nya saya beri nama project pertama gitu ya. Kalau sudah, kita oke. Nah, nanti akan muncul untuk lembar kerja dari Visual Basic yang ada di Visual Studio 2008. Saya coba jelaskan dulu mengenai komponen-komponen yang ada di dalam lembar kerja Visual Studio atau Visual Basic 2008. Bagian yang atas di sini, ini adalah bagian yang disebut sebagai menu bar. Ini ya, ini adalah menu bar. Nah, menu bar ini adalah tempat menu-menu standar yang ada di Visual Basic. Jadi ada menu File, Edit, View. Ini menu-menu standar yang dimiliki oleh Visual Basic. Di dalam menu ini, di dalamnya ada submenunya. Ini ada submenunya. Misalkan File, ada New Project, kemudian Edit, ada Undo, Redo, dan sebagainya. Oke, kemudian ada menu View ya, misalkan menu View di sini. Nah, ini juga di dalamnya ada menu kode, designer, dan berbagai menu yang lain. Oke, kemudian di bawahnya ini disebut sebagai toolbar. Jadi toolbar itu adalah komponen icon-icon. Jadi dia gambar icon-icon yang berfungsi sebagai tools ya. Jadi dia seperti shortcut untuk ke menu-menu yang ada di menu bar. Misalkan ada New Project, Open File, Save Form, dan berbagai jenis menu yang ada di sini. Ini namanya toolbar. Kemudian yang di samping ini namanya toolbox. Ini kalau kita sorot saja dia muncul di sini untuk toolbox-nya. Ya, dia muncul. Oke, kemudian kita bisa pilih juga nih komponen-komponen apa aja yang ada di dalam toolbox ya. Komponen yang ada di dalam toolbox ini nanti kan kita tempelkan. Nanti kita tempelkan dia ke dalam form. Selanjutnya ada bagian yang disebut ini adalah form design. Ya, yang bagian ini adalah form design. Nah, ini tempat kita mengedit tampilan form serta mengatur posisi kontrol yang ada pada form. Jadi di bagian ini nanti tempat kita mendesain ya tampilan programnya. Misalkan programnya mau dibuat ada tombolnya, ada textbox-nya, itu ada di sini di bagian form. Terus ada bagian yang disebut sebagai Solution Explorer. Nah, bagian Solution Explorer ini nanti akan menampilkan komponen-komponen apa aja yang ada di dalam project kita, file-file apa saja ya, misalkan ada form, ada modul, dan berbagai file yang lain itu muncul di Solution Explorer. Terus di bawah ada bagian yang namanya property. Nah, di bagian properti ini adalah tempat untuk mengedit properti dari komponen-komponen yang kita tempelkan pada form. Entah itu bisa formnya, bisa juga komponen yang ada di dalam toolbox itu. Bisa kita atur propertinya pada bagian properti. Untuk properti ini juga dia terurut ya, ada beberapa opsi, apakah mau ditampilkan berdasarkan kategori, atau mau ditampilkan
berdasarkan alfabet. Alfabet itu berarti urut abjad. Kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang di bawah ini ada yang namanya error list. Nah, error list di sini adalah tempat kita menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan. Ini muncul di sini. Oke, itu ya. Itu sedikit pengenalan mengenai integrated development. Semoga penjelasan IDE dari saya bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.